Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali malam hari ini, Senin 27 April 2014, saya hadir di hadapan Anda untuk menyampaikan sejumlah referensi dan informasi tentang berita-berita apa saja yang layak Anda ikuti pada sepanjang minggu ini di harian Inilah Sulawesi Selatan. Bersama saya Ambang Yunisworo, inilah Dapur Redaksi. Pemirsa, malam ini telah hadir di studio GoTV Head of Research and Development Harian Inilah Sulawesi Selatan, Bung Ican Pasindringi. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat? baik. Sehat sekali. Sibuk sekali ini ya. Kayaknya belakangan ini tren Inilah Sulawesi Selatan terus naik. Iya, alhamdulillah dari jumlah pelanggan terus naik. Terus naik, alhamdulillah. Iya. Yang jelas semoga bisa benar-benar menjadi mata dan telinga warga Sulawesi Selatan. Amin. Oke Bung, terima kasih sudah hadir di redaksi GoTV, di studio GoTV. Langsung saja, minggu ini apa sebetulnya akan menjadi hot issue dari Inilah Sulawesi Selatan? Kalau sebenarnya untuk minggu ini kita memulai pekan ini dengan terpidana mati dengan narkoba, mungkin narkoba untuk dieksekusi, dan itu kami perkirakan masih di pekan ini masih itu yang akan menghiasi pemberitaan kita, tidak hanya di media cetak, mungkin termasuk juga akan menjadi isu-isu nasional dan internasional bahkan. Nah, itu pun yang akan kita mainkan. Hari ini kita mengangkat HL, terpidana mati di ujung bedil. Jadi besok kita selain menyajikan dalam liputan strike news, juga kita membuat in-depth reporting, mengenai terpidana mati. Jadi tidak hanya terpidana mati yang Bali 9 ini, tapi juga beberapa kasus terpidana mati yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Jadi membaca kita sajikan berita mengenai narkoba yang terpidana mati itu. Dalam in-depth-nya belakangan kan masyarakat sempat melihat pemerintah gamang dalam mengeksekusi. Sempat dimunculkan atau tidak ini sama Inilah? Untuk besok, nah ini bocoran nih. Ya, bocoran, ini ada bocoran. Untuk besok kita di redaksi sudah sepakat bahwa Indonesia pemerintah harus yakin, harus yakin untuk segera melakukan eksekusi. Pak Yusuf Kalla juga sudah menegaskan bahwa kita harus jalan, bahwa eksekusi sudah harus jalan, hukum sudah harus ditegakkan gitu. Termasuk Jokowi sekarang yang sudah menahan diri untuk tidak ngomong banyak mengenai eksekusi ini. Jadi memang sudah berjalan. Dan termasuk sekarang sebenarnya dari beberapa orang yang terpidana itu ada satu yang mungkin tidak akan dieksekusi, belum akan dieksekusi karena ada proses hukum lanjutan yang dia lakukan, yaitu yang dari Sergei Areskian dari Prancis itu. Tapi kita sebenarnya secara di Inilah Sulsel mendorong bahwa pada saat hukum sudah berkekuatan hukum tetap, ya silakan dieksekusi. Cuma persoalannya kan memang mungkin ada beberapa analisa-analisa dari sisi politik maupun dari sisi yang lain, seperti mungkin dari Australia. Termasuk dengan yang Prancis ini sebenarnya. Ada sisi lain yang mungkin kita akan juga sajikan besok, bahwa bisa saja ya kan, muncul banyak isu di luar bahwa ini bagian dari upaya pemerintah Prancis untuk menekan Indonesia, termasuk menutup kedutaan hubungan diplomasi dengan kita. Tapi itu kan saya pikir semua negara seperti itu. Indonesia pun misalnya kalau ada warga negara yang akan dieksekusi di luar negeri, pasti juga akan melakukan pemerintah pasti akan melakukan upaya-upaya bagaimana caranya supaya tidak dieksekusi gitu loh. Tapi ngomong-ngomong, sebetulnya temuan Inilah Sulsel apa yang menyebabkan pemerintah gamang gitu loh? Ada nggak itu ya? Kayaknya apa ya, nggak tegas gitu loh. Kalau kita melihatnya mungkin dari sisi strategis ya. Dari sisi strategis bahwa hubungan diplomasi, hubungan antara
beberapa negara, Indonesia dengan beberapa negara harus tetap harmonis, harus tetap romantis dengan banyak pertimbangan gitu loh. Tapi kalaupun ujungnya yang kemudian bahwa eksekusi tetap harus dilakukan, ya harus tetap dilakukan. Gitu loh. Ya, artinya jangan lagi terkesan bahwa pemerintah ragu-ragu gitu yang penting kayak gitu. Mungkin seperti itu ya, bahwa sekarang kan yang muncul di publik, tapi kan tergantung juga dari beberapa wacana yang berkembang ya, bahwa seolah-olah pemerintah ragu-ragu. Tapi kami melihatnya bahwa oke lah, di satu sisi mungkin ada keraguan dari pihak pemerintah, tapi kan juga memberikan ruang kepada negara-negara sahabat, kepada pihak-pihak yang mungkin akan melakukan diplomasi, melakukan upaya-upaya pembelaan, ya silahkan gitu loh. Itu adalah ruang yang sangat terbuka. Dan kita juga kan biasa melakukan hal-hal seperti itu. Indonesia kan juga melakukannya gitu loh. Dan itu hal-hal yang wajar gitu loh. Jadi sudah dapat bocoran belum dari 9 yang 8 yang mau dieksekusi itu jadwalnya kapan gitu? Jadwalnya untuk pastinya masih sebatas kira-kira semuanya. Semua di informasi yang kita dapatkan antara 2 sampai 3 hari ke depan. Tapi dari pengamatan inilah Sulsel, Nusa Kambangan yang home base mereka itu sudah disiapkan atau bagaimana? Kalau sekarang persiapan sudah sampai tim bergu tembak 140 orang pun sudah gitu. Siap, ya. Semua sudah siap, semua sudah aku yakin persiapan. Kemudian ada sudah sudah dipanggil oleh pihak hukum untuk kejaksaan untuk melakukan itu. Dan sekira semuanya siap, tinggal eksekusi. Nah sekarang pemerintah, kalau kita sampai melihat sampai hari ini ya, sangat siap untuk melakukan eksekusi, bahwa hukum harus tetap dijalankan. Makanya kami berani untuk mengangkatnya isu hari ini, terpidana mati di ujung bedil, karena kami anggap bahwa memang ini sudah akan dieksekusi. Gitu. Tapi terlepas dari ini kan ya mungkin isu nasional ya. Yeah. Kalau kita dalam sepekan ini mungkin juga akan menyajikan beberapa isu-isu lokal ya. Mengimbangi isu nasional yang begitu gede gitu, lokalnya apa ya? Sebenarnya bukan mengimbangi ya. Inilah Sulawesi Selatan kan harus hadir untuk sajian berita yang mungkin tidak semua orang ingin melihat berita mengenai terpidana mati gitu. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana sih perkembangan Abraham Samad? Oh iya. Besok diperiksa loh, Abraham Samad. Besok akan diperiksa, ada bocoran bahwa Bung Abraham akan ditahan. Gitu ya. Penelusuran inilah Sulsel kayak apa itu? Persoalan ditahan apa tidak ditahannya itu masih menjadi rahasia kami. Masih menjadi rahasia di dapur redaksi sampai detik ini. Tapi yang pasti Abraham pasti akan melakukan perlawanan. Sekarang ada 80 pengacara, 80 penasihat hukum yang akan mendampingi Abraham. Akan melakukan perlawanan hukum, baik itu di ranah hukum maupun di luar ranah hukum. Pressure ya. Kayaknya memang harus didorong, harus didukung Abraham sebagai putra Sulawesi Selatan. Ya. Yang untuk harus terus mengawal pembebasan korupsi. Kalau kami melihatnya sih, inilah Sulawesi Selatan melihatnya bahwa Abraham pasti sangat paham. Abraham pasti sangat paham bahwa hukum harus ditegakkan. Pasti dia paham bahwa ini adalah masuk pada ranah hukum. Ini jangan dicampur adukan dengan masalah-masalah yang lain gitu. Bahwa persoalan kemudian ini menimpa dia yang harus dihadapi. Yang harus dihadapi. Nah, sekarang yang kami dorong di inilah bahwa prosesnya harus cepat. Jangan digantung. Posisi Abraham yang tersangka terlalu lama. Janganlah dibuat terlalu lama. Dibuat dia cepat prosesnya. Apakah Abraham memang benar-benar terbukti bersalah secara hukum positif ya, hukum di Indonesia itu bersalah, oke, vonis, udah, Abraham bersalah. Kalaupun tidak, udah putuskan bahwa Abraham tidak bersalah dalam hal ini, supaya ada ketetapan hukum. Itu yang kami dorong, bukan pada persoalan bahwa Abraham putra Sulsel yang harus kami untuk sebagai Abraham sekarang sebagai simbol ya di acara kemarin termasuk di Sulawesi Selatan, dia sebagai simbol pembebasan atau perlawanan korupsi, anti korupsi gitu loh, terhadap korupsi. Benar, itu benar. Tapi kita bicara pada case ini gitu loh.
Oh, kita akan lanjut setelah berikutnya. Pemirsa, bagaimana sebetulnya pemberitaan tentang eksekusi Bali 9, kemudian perkembangan kasus Abraham Samad? Mungkin Anda layak untuk membaca inilah Sulsel besok hari. Tapi ke depan setelah ini, saya akan kembali ke hadapan Anda untuk membahas isu-isu lain yang akan dimunculkan harian inilah Sulsel. Saya akan segera kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dapur Redaksi. Di Studio GoTV masih ada Head of Research and Development harian inilah Sulawesi Selatan, Bung Ican Pasindringi. Tadi di segmen pertama kita sudah membahas terkait headline hot issue yang akan ditampilkan inilah Sulsel dalam seminggu ke depan. Kita akan bahas lebih lanjut dengan beliau yang masih di studio, Bung Icang. Yeah. Apa sebetulnya jualan andalan dari rubrik-rubrik andalan lah dari inilah Sulsel sehingga inilah Sulawesi Selatan yakin layak dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau secara perwajahan dulu ya. Inilah Sulawesi Selatan tampil dengan konsep baru. Kita mencoba mendesain halaman dengan tampilan view paper. Jadi view paper itu sudah menggabungkan unsur foto, grafis, dan kemudian kenyamanan pembaca untuk melihat halaman per halaman. Yeah. Nah, inilah Sulawesi Selatan ini kemudian hadir dengan beberapa liputan yang tidak ada atau belum dilakukan secara kontinu oleh media-media yang ada di Sulawesi Selatan. Seperti misalnya kita menyajikan liputan in-depth reporting, liputan investigasi, itu setiap hari. Kita membuat rubrik inside story, itu setiap hari di halaman depan kita sudah tampilkan, kemudian ada di halaman 6, itu liputan satu halaman mengenai inside story itu. Insto, kalau kita biasa insto ya dalam tanda kutip inside story itu in-depth reporting, kadang investigatif. Nah, kemudian kita juga menyajikan beberapa rubrikasi yang sifatnya menginspirasi. Nah, beberapa bulan ini kita memang sudah hadir di halaman 16 dengan rubrik True Story. Nah, kami harapkan bahwa halaman rubrik True Story ini bisa memberikan inspirasi kepada pembaca. Dari bisa mengilhami, bisa memberikan motivasi bahwa dari orang yang tidak punya apa-apa itu bisa kemudian membuktikan diri menjadi orang besar. Itu yang banyak kita tulis. Seperti mungkin tulisannya mengenai Rektor UMI, mengenai Pak Dr. Iwan Akib yang Rektor Unismu dari pengalaman yang sangat luar biasa yang mengantarkan dia menjadi seorang rektor, bagaimana perjalanan hidupnya. Nah, di beberapa halaman juga kita memang selalu membuat tulisan-tulisan yang sifatnya inspiratif. Di situ hampir setiap halaman ada namanya inspirator. Kita ingin bahwa ada media yang bicara mengenai manusia yang bisa kita saling berbagi, share mengenai ide, mengenai harapan, mengenai keinginan untuk maju. Nah, itu yang kita ambil dari beberapa orang-orang Sulawesi Selatan untuk kemudian saling berbagi. Nah, untuk mengenai motivator, kita membuatnya di satu sepekan itu setiap hari ada di rubrik inilah motivasi di hari Sabtu. Di hari Sabtu kita punya penulis tetap di situ. Jadi pembaca-pembaca yang ingin melihat tulisan-tulisan motivasi di situ, di halaman itu. Nah, media di Makassar atau di Sulawesi Selatan mungkin tidak ada yang konsen atau tidak ada yang intens untuk menyajikan pencerahan, kalbu.
Iya, iya. Jalan Kalbu. Inilah Sulawesi Selatan kami hadirkan inilah kehidupan. Jadi di situ ada beberapa cendekia, mungkin ada Agim kalau dari luar Sulawesi Selatan. Tapi ada beberapa juga penulis-penulis dari Makassar, cendekiawan dari Makassar yang bicara mengenai kehidupan dengan mungkin basicnya agama Islam. Jadi di situ kita hadirkan setiap hari. Sehari Jumat kita punya ruang namanya Cahaya Ilmu. Maaf Bung, apa sebetulnya yang ingin diberikan atau diperoleh dari inilah Sulsel dengan menghadirkan tulisan yang lebih inspiring begitu? Ada motivasi bahwa koran ini harus menjadi apa ya, kayak nafas baru lah, kayak nafas baru di Sulawesi Selatan gitu. Bahwa kami bukan seperti, kami ingin inilah Sulawesi Selatan akan hari bahwa kami tidak seperti yang ada sekarang gitu. Kami ada warna, kami ingin lebih melihat ke depan. Iya, iya. Bukan hanya sebatas pembaca disodorkan ini lo berita. Ini lo berita, ini lo no, tidak akan habis di situ. Tidak akan selesai di situ. Kami tidak akan selesai di situ karena jika kita ingin melihat dari nama saja inilah Sulawesi Selatan, itu juga akan memberikan sebuah kebanggaan gitu. Ya ibaratnya kalau kami ya inilah saya gitu ya. Soalnya kita kita harus bangga jadi orang Sulawesi Selatan dengan kita saling memotivasi untuk maju gitu. Menggali kekuatan lokal kekuatan lokal. Nah, makanya di media-media lain mungkin tidak ada yang secara kontinu menyiapkan rubrik mengenai seni dan budaya. Kami membahas badik aja. 1 halaman, Pak. 1 halaman kami membahas badik. Badik itu seperti apa? Cara mencuci badik seperti apa? Pencak silat. Sampai orang pun tidak tahu bahwa ternyata di Sulawesi Selatan itu punya ratusan jenis pencak silat. Iya, kalau kita mengatakan bahwa kita orang Sulawesi Selatan, ya kita harus tahu sebetulnya. Harus tahu itu gitu loh. Tapi memang belakangan kan arus modernisasi itu semacam menggerus ya. Apalagi anak-anak muda banyak yang memalingkan pandangan ke situ. Mungkin itu celah yang sengaja disorong oleh inilah Sulsel untuk menggait atau untuk memberikan informasi kepada generasi penerus. Kami sebenarnya ingin lebih memperkaya. Bahwa dari sisi manusia, dari sisi humanisnya, orang butuh ada keyakinan lah, ada agama yang harus kuat gitu. Kemudian ada filosofi kedaerahan yang harus kuat. Ada asa, ada semangat, ada harapan yang harus selalu kita pupuk. Ya itu sebenarnya yang ingin kita hadirkan di sini gitu loh. Tapi dengan penyajian bahwa kami ingin sajikan dengan tidak monoton. Orang akan melihat koran itu dengan santai, dengan sangat terbuka, dengan grafisnya yang gede, dengan gambarnya yang indah, dengan foto-fotonya yang asik lah. Boleh bocorannya, apa kira-kira yang mau dibahas ini yang dalam waktu dekat atau besok lah, siapa tahu pemirsa di rumah pengen, oh ya saya mau baca itu dari inilah Sulsel. Apa besok kira-kira? Kalau besok ya termasuk Abraham Samad, termasuk Bali Nine masih, yang termasuk wilayah liputan khusus dengan Bali Nine-nya. Kemudian termasuk mimpi besar kita untuk mempunyai, ya tidak hanya didengkan ya, seperti kata Pak Sarul kemarin ya. Kita dari kecil sudah nyanyi naik kereta api. Gitu. Oh iya. Nah, itu juga akan kita hadirkan di halaman depan kami, berita utamanya kami mengenai mimpi Sulawesi Selatan untuk memiliki kereta api. Ini kalau mau dibilang kan dari 12 Agustus ya, 12 Agustus tahun lalu itu kan sudah dilakukan pencanangan. Mengindaan Menteri, kemudian Pak Khairul Tanjung, Menko Perekonomian pada saat itu sudah mencanangkan untuk kemudian dibuka, mulai dibangun ya. Waktu itu sudah groundbreaking ya kalau nggak salah. Groundbreaking. Sekarang masih pembebasan lahan. Nah ini akan kita dorong. Pembebasan lahan belum selesai nih. Ayo kapan nih kereta nih? Kita mau naik kereta juga nih. Tidak hanya kita harus ke Jawa untuk naik kereta. Kita mau naik kereta dari Makassar ke Parepare. Kita paling tidak kalau nanti saya pulang Parepare saya juga naik kereta api. Betul. Gitu ya.
Mungkin begitu Pak Gembong. Oke, Bung. Mungkin besok pemirsa Anda bisa mengikuti apa yang kita obrolkan malam hari ini di harian inilah Sulawesi Selatan. Sebuah kupasan. Kalau pemirsa Anda di rumah pengen memperoleh inspirasi baru, ingin memperoleh pengetahuan baru terkait Sulawesi Selatan. Tadi Bung Icang sudah memaparkan banyak hal. Yang pasti, inilah Sulawesi Selatan, harian inilah Sulawesi Selatan, hadir dengan warna yang berbeda. Saya berharap Anda masih setia dengan kami dan kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dapur Redaksi. 2 segmen sebelumnya kita sudah bercerita banyak tentang inilah Sulsel. Kali ini saya yakin Anda di rumah mulai penasaran kayak apa sih inilah Sulsel dan di mana mendapatkan inilah Sulsel. Kayaknya akan lebih afdol jika Bung Icang sendiri yang menyampaikan. Silakan Bung. Ya, kalau inilah Sulawesi Selatan hari ini ya, mungkin saya bisa kasih lihat koran ya seperti ini. Ya. Untuk tampilan kita. Untuk hari ini kita selalu memakai foto dan grafis di halaman depan sebagai untuk memperindah halaman. Ini yang kita maksud dengan view paper. Jadi dengan infografis ini, dengan grafis ini pembaca bisa langsung paham, bisa langsung cepat paham dengan foto-foto yang indah yang ada di atas. Dengan memakai kebaya ini ya bisa pembaca bisa lebih rileks untuk membaca tampilan kita. Kemudian kita ada di sesi kedua ada inilah Makassar. Selamat malam teman-teman dari Vespa. Ini fotonya teman dari Vespa, komunitas Vespa yang kita liput kemarin. Kemudian kita juga punya pojok warkop di sini. Dari berita-berita yang agak hard, kita punya pojok yang bisa pembaca lebih bersantai, rehat dikit untuk membaca. Kemudian kita punya inilah sport. Di Inilah Sport ini dia satu couple dengan lifestyle yang kita sajikan setiap hari. Informasi kesehatan, otomotif, perumahan, pendidikan, komunitas setiap hari ada di inilah Sulawesi Selatan. Nah, sebenarnya kalau jika ingin berlangganan sebenarnya gampang sekali sebenarnya Pak Gembong. Tinggal bisa saja datang ke agen-agen terdekat. Yeah. Kita sudah tersebar kok di Kota Makassar. Tidak hanya di Kota Makassar tapi juga di semua daerah di Sulawesi Selatan. Jeneponto ada? Jeneponto ada. Takalar Jeneponto termasuk besar. Wow. Pulau besar. Maros? Maros juga lumayan. Kita Pangkep juga ada ya? Selayar. Pulau kita sudah sampai. Di Tanalu kita juga sudah semua. Sampai di Sulawesi Selatan semua sudah sampai. Dan beberapa penerbangan juga kita sudah bisa baca di beberapa pesawat. Gitu. Iya. Jadi sudah sangat gampang sekali sih Pak Gembong untuk dapat. Misalnya kita tinggal membaca yang ingin berlangganan tinggal telepon ke 0411 3630 784. 0411 3630 784. Itu nomor telepon yang bisa Anda hubungi untuk berlangganan ataupun kepentingan apapun dengan inilah Sulawesi Selatan. Untuk berlangganan hanya 70.000 Pak Gembong. 70.000 per bulan, murah. Murah. Iya. 70.000 berarti ya nggak sampai 2.000 lebih sedikit per hari ya? Iya betul. Ya, kalau untuk eceran ya 3.000. Eceran 3.000. Iya, dengan mengeluarkan duit 3.000 perak, ya pembaca teman-teman sudah bisa mendapatkan informasi yang sangat banyak gitu, yang sangat menginspirasi. Oke, jadi pemirsa, buat Anda yang pengen berhubungan dengan inilah Sulsel, Anda bisa menghubungi nomor telepon 0411
36307784. Tidak hanya untuk berlangganan Pak Gembong. Iya. Jadi informasi komunitas, teman-teman punya komunitas. Bos, saya punya komunitas besok nih. Kita mau jalan-jalan touring ke Bantaeng, misalnya komunitas apa, otomotif atau komunitas apa aja, bisa kita bisa sama-sama menjadikan media ini untuk kita sama-sama berprestasi, sama-sama unjuk memperlihatkan skill prestasi kita, masing-masing ya. Masing-masing dari sisi Artinya komunitas. inilah Sulsel memberikan ruang kepada masyarakat untuk berekspresi. Gitu Citizen Report. Oke. Teman-teman yang ingin menulis, ingin menyampaikan aspirasi, ya sesuai dengan tagline kami, mata, telinga, dan hati rakyat ya. Jadi teman-teman yang punya dapat pelayanan airnya kurang bagus, di rumah dekat rumahnya mungkin program kebersihan pemerintah belum jalan, got-got masih mampet, nggak apa-apa difoto atau dibikin catatan kecil, kirim ke redaksi. Sampaikan keluhan Anda ke Inilah Sulsel. Jangan demo ke Inilah Sulsel. Karena Inilah Sulsel hanya menyampaikan aspirasi. Iya. Menyampaikan. Terima kasih Bung Icang sudah hadir di studio, sudah ngobrol banyak, dan semoga Inilah Sulsel semakin berkembang dan benar-benar bisa menjadi mata, telinga, dan hati rakyat Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak Bung Icang. Sukses selalu. Pemirsa, dari obrolan kami dengan Bung Icang malam hari ini, Head of Research and Development Harian Inilah Sulsel, banyak informasi yang bisa Anda petik. Dan intinya, pemirsa di rumah, membaca adalah jendela dunia. Jadi, sempatkanlah untuk selalu membaca, karena itu akan membuat Anda dapat melihat dunia dengan lebih baik. Saya Ambang Yunisworo beserta seluruh kru yang bertugas, terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih.